Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa, para sahabat sekalian yang berbahagia. Sering kita mendengar sebuah terminologi yang disebut dengan ICT 4D. Terutama bagi kita yang banyak berkecimpung di teknologi, yang kemudian banyak membaca literatur di luar sana, yang kemudian kita mencoba mencari korelasi bagaimana teknologi itu memberikan dampak kepada orang sekitar kita. Topik-topik yang semacam ini terangkum di dalam sebuah pembahasan yang disebut dengan ICT 4D. Sebuah terma yang bagi sebagian orang tidak lagi sesuatu yang asing. Kita akan mencoba mengenalinya nanti lebih mendalam, di mana hari ini ICT 4D akan coba kita dalami sebagai sebuah bagian dari usaha-usaha kita dalam mengenalkan teknologi sehingga betul-betul menjadi solusi. Teknologi informasi untuk pembangunan. Information, Communication, Technology for Development. Kita masih di kuliah teknologi. ICT 4D. Di bagian awal kita memiliki 3 huruf yang berwarna biru. ICT. Yang pertama adalah information. Informasi adalah sesuatu yang kita dapat peroleh, kita dapat cerap dari keberadaan data. Dari banyaknya situasi yang ada di sekitar kita, kita bisa menangkap banyak data, di mana data tersebut dapat dianalisis sehingga kemudian kita dapat menarik sebuah informasi, di mana informasi ini dia akan leading kita kepada sebuah arah. Bagaimana dengan konteks ICT 4D, Information and Communication? I dan C ini bukan sesuatu yang dengan mudah dipisahkan. Information and Communication adalah dua hal yang saling berkelindan, di mana kemudian informasi ini dia bisa hadir melalui data, di mana data itu adalah sesuatu yang dikomunikasikan dari satu orang kepada orang yang lain, dari satu pihak kepada pihak yang lain, dari satu website kepada pembacanya. Yang kemudian ini akan terikat pula dengan huruf yang ketiga, teknologi. Artinya di sini kemudian kita memiliki sebuah definisi domain pembicaraan. Teknologi mengenai komunikasi dan informasi. Teknologi untuk mengkomunikasikan informasi. Sesuatu yang kemudian sangat lekat kepada kita. Sesuatu yang kemudian tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Yang kita mengetahui bagaimana statistik pengguna mobile phone di Indonesia misalkan. Atau kemudian kita melihat bagaimana perkembangan masif pengguna internet. Tidak hanya di Indonesia, di dunia. Luar biasa sekali. Kita ingin mencoba melihat bagaimana ICT ini memiliki dampak kepada huruf yang ada pada posisi yang terakhir. D, development. ICT for development. Bagaimana kemudian kita melihat peran information and communication teknologi itu di dalam development, di dalam pengembangan sumber daya kehidupan di sekitar kita. Menilik lebih lanjut mengenai ini, kita akan bisa melihat setiap huruf tadi dia memiliki makna. Setiap huruf tadi dia memiliki peran. Setiap huruf tadi akan memiliki sesuatu value di dalamnya yang kemudian menarik untuk kita
kulik lebih dalam hubungannya nanti dengan konteks kehidupan di dalam masyarakat, dan tentu saja akan berhubungan dengan bagaimana teknologi kita kenali sebagai sebuah solusi yang kita tawarkan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita, tidak hanya masyarakat Indonesia tentunya, memiliki sekian banyak konteks-konteks ini yang kita mengenalinya sebagai aktivitas, sebagai profesi, sebagai Anda bisa menyebut bagian kehidupan mereka, fasilitas kehidupan mereka, pengalaman hidup mereka, yang kemudian kita mengenalnya sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bagaimana Anda melihat kita hari ini di tengah pandemi? Perkara health ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita melihat tidak sedikit orang berjatuhan. Tenaga kesehatan bertumbangan. Government bertumbangan. Segala macam. Kita melihat bagaimana kemudian education dia mengalami dampak yang luar biasa. Bagaimana kemudian hari ini kita melihat banyak perguruan tinggi masih harus merumahkan mahasiswanya. Kita juga melihat bagaimana kemudian anak-anak kita, adik-adik kita kemudian harus menjalani sekolah dari rumah dengan segenap tantangannya. Kita melihat bagaimana kemudian agriculture, water, sanitation, livelihood, environment protection, infrastructure, dan segala macamnya menjadi bagian yang masyarakat harus alami setiap hari, dan tentu kita melihat selalu di sana akan ada opportunity tentang bagaimana kemudian kita dapat terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada berbagai macam konteks yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Ini konteks yang kemudian nanti kita akan coba dalami sebagai sebuah study case tentang bagaimana ICT 4D, teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan itu bisa masuk. Sebelum sampai ke sana kita perlu memahami sejauh mana teknologi berkembang, sejauh mana teknologi menjadi sesuatu yang terus dikembangkan oleh masyarakat dunia, sehingga kemudian kita akan menemui di sana mobile devices, connectivity. Anda mengenal cloud computing sebagai salah satu solusi perkuliahan kita misalnya. Anda sangat lekat dengan sosial media. Sebagian dari Anda mungkin mulai berkutat dengan Internet of Things misalnya sebagai bagian dari tugas akhir Anda misalnya. Atau kemudian Anda terlibat di dalam sebuah gerakan-gerakan di masyarakat yang kemudian mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi ini di tengah-tengah masyarakat. Lengkap dengan segala macam dinamika, desain, dan segala macamnya. Ini yang disebut dengan IT aspek. Aspek-aspek yang ada pada teknologi informasi yang kemudian dari setiap aspek yang ada di sini kita akan bisa memetakan sebuah potensi. Memetakan sebuah potensi untuk memberikan solusi kepada konteks yang tadi berlangsung di tengah masyarakat. Tentu kemudian kita memahami akan adanya jarak, gap, antara realita dengan sebuah kehidupan yang kita bersama inginkan. Masih ada jarak yang luar biasa jauh.
Masih ada gap yang luar biasa jauh. Yang kemudian kita akan mencoba untuk melihat bagaimana peran dari teknologi informasi dan komunikasi. Anda melihat ada connectivity di sini menjadi sesuatu hal yang mutlak. Sesuatu hal yang kemudian menjadi mayor, terutama di dalam situasi pandemi ini. Bagaimana kemudian anak-anak kita, adik-adik kita yang tadinya mereka bersekolah di gedung dengan berbagai macam layanan yang ada, kemudian tiba-tiba mereka semua harus belajar dari rumah. Beban pembelajaran itu dia melompat sedemikian besar ke dalam connectivity ini. Sehingga kemudian Anda akan bisa melihat bagaimana tidak sedikit sebagian dari kawan kita mengalami kesulitan untuk akses. Bagaimana kemudian perdebatan itu muncul dalam bentuk sebuah penentuan apakah sebuah pendidikan itu dia menggunakan sinkron atau asinkron. Tentang bagaimana kemudian pulsa, tentang bagaimana penyediaan free wifi, dan segala macamnya. Yang itu semua menjadi pendekatan-pendekatan yang saling mencoba untuk memberikan solusi satu dengan yang lain. Jika Anda lihat gear ini, bayangkan ketika saya sedang memegang gear yang ada di kanan bawah. Gear yang ada di kanan bawah warna hijau besar, ketika saya putar. Dan setiap gear ini tetap berada pada ruas as utamanya, maka kemudian semuanya akan berputar. Semua gear ini akan bergerak. Inilah yang kemudian kita membahasakannya sebagai sebuah aktivitas orkestrasi. Kita sebagai orang-orang yang barangkali lekat dengan teknologi informasi, mencoba untuk menawarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap aspek di dalam teknologi informasi dan komunikasi tadi, agar kemudian dia dapat menjadi solusi. Dapat digunakan sebagai sebuah energi yang memperkecil jarak antara idealitas dengan realitas. Jarak antara tujuan kehidupan yang kita inginkan dengan realitas yang hari ini kita sedang jalani. Disinilah peran ICT 4D. Kita dididik untuk kemudian mencoba untuk mencari korelasi, mencoba mencari keterhubungan antara potensi teknologi dengan konteks-konteks yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga ketika dua hal ini dapat dipertemukan, maka kita akan bisa melihat sejauh mana kemudian informasi, komunikasi, dan segenap teknologi yang ada di dalamnya itu bisa digunakan untuk mendorong performa setiap konteks yang ada di dalam masyarakat. Maka kemudian di dalam sebuah pembahasan ICT 4D kita akan betul-betul mendalam, melihat bagaimana situasi konteks yang sedang akan kita bicarakan. Anda akan belajar tentang bagaimana agriculture. Anda akan belajar tentang bagaimana humanity. Anda akan belajar tentang bagaimana education system. Dia dideliver kepada stakeholder-nya. Beberapa hal yang kemudian dijelaskan di dalam slide ini adalah sesuatu yang kemudian kita harus deep down. Masuk secara mendalam ke dalam setiap apa yang terjadi di dalam setiap konteks ini. Berbicara mengenai disaster relief misalnya, kita melihat tentang bagaimana ketika sudah mulai musim hujan. Di Indonesia ada beberapa daerah yang potensial untuk terjadi bencana, baik itu bencana banjir, baik itu bencana tanah longsor, dan segala macam bencana yang sangat mungkin muncul. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tetap bersyukur kepada Allah dengan segala macam hal yang Allah berikan kepada kita.
Akan tetapi kemudian kita ingin mencoba mencari bagaimana dengan akal pikiran yang kita miliki, dengan berbagai macam dalil yang kemudian ada, kita bisa memberikan solusi-solusi yang tentunya di dalam menyelesaikan sebuah konteks di sini ICT 4D tidak dapat sendirian. Perlu kemudian akan dibangun kolaborasi-kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain yang sangat mungkin kemudian ICT itu akan kita fungsikan sebagai orkestrator. Dapat pula kemudian ICT ini kita fungsikan sebagai alat komunikasi antar stakeholder. Dapat pula kemudian ICT ini sebagai sebuah media di dalam kita menyampaikan data. Sehingga dalam orkestrasi yang sedang kita bicarakan ini di dalam konteks disaster relief, semua stakeholder yang terlibat di dalamnya akan memperoleh data yang akurat, dapat melakukan analisa data dengan akurat, melakukan kajian-kajian berdasarkan data yang akurat, sehingga kemudian solusi yang bisa diberikan di dalam konteks disaster relief itu menjadi sesuatu yang tepat. Anda akan bisa melihat setiap aspek yang ada di dalam teknologi informasi ini masing-masingnya memiliki potensi. Yang tentunya kemudian nanti akan perlu kita dalami lebih lanjut, baik itu konteks maupun aspek. Dua hal ini harus kita betul-betul dalami sehingga kita mampu untuk meramu, menyusun solusi-solusi dari potensi yang ada sehingga menjadi solusi yang lezat. Di sini Anda akan bisa membayangkan Anda sebagai seorang chef yang memasak dengan ingredients yang berbagai macam itu. Ketika Anda selesai masak dengan cara memasak yang benar, Anda akan memiliki taste yang sesuai dengan yang seharusnya. Disinilah kemudian peran kita semua. Disinilah kemudian peran kita di dalam mengorkestrasi ini semua sehingga kita akan betul-betul nantinya mendapati ICT menjadi sesuatu yang memberikan kontribusi. Sesuatu yang kemudian nantinya akan memiliki peran di dalam kita meningkatkan kualitas hidup masyarakat di dalam berbagai macam konteks yang tadi kita bahas. Simak terus topik ICT 4D di dalam video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.